Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Diktat Zadut Talib fi Adabit Talab. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang poin yang kedua dalam Adabu At-Talibi li Syekhihi. Apa poin yang kedua? At-tawqiru wal-ihtiramu lisyekhi duna ghuluwin wa itra'in. Menghormati guru tanpa berlebihan. Nah, sekarang kita akan membahas di halaman 17 contoh berlebihan seperti apa. Contoh berlebihan seperti apa? Jadi ada penghormatan, ada pengkultusan. Ada penghormatan, ada pengkultusan. Mana yang positif? Penghormatan. Yang negatif? Pengkultusan. Dalam beberapa buku adab, contohnya adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Jama'ah, Tazkiratus Sami', itu disebutkan falyakunit talib kal maridi amama at-tabibil mahir. Hendaklah sikap seorang murid di hadapan gurunya itu seperti sikap seorang pasien di hadapan dokter yang pintar. Pasien di hadapan dokter yang pintar. Ini adalah sikap yang tepat. Sikap yang tepat. Antum kalau lagi sakit gigi di hadapan dokter, disuruh buka mulut, nurut? Nurut. Disuruh kumur-kumur, nurut? Nurut. Dibor, nurut? Pakai tang dicabut, nurut? Nurut. Kenapa? Karena kita tahu ini mahir, dia ahli di bidangnya. Inilah sikap yang benar. Kalau sikap yang kultus itu adalah falyakunit talibu amama syekhihi kal mayyiti amama mughassilihi. Hendaklah seorang murid di hadapan gurunya seperti mayit di hadapan orang-orang yang sedang memandikannya. Ini kultus. Ya, yang namanya mayit di hadapan orang yang memandikannya, diapain? Diapain aja? Mau diapain aja. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Disuruh apa saja mau, tanpa bertanya, tanpa berpikir. Itu sudah masuk kategori kultus. Seandainya maaf ya, tidak ada realitanya. Seandainya dokter gigi tadi nyuruh antum untuk makan besi misalnya. Untuk apa? Makan besi. Mau? Enggak mau. Walaupun tadi kita disuruh buka mulut, disuruh tutup mulut, disuruh kumur-kumur, dibor, kita mau. Tapi kenapa disuruh makan besi enggak mau? Kenapa? Karena enggak masuk akal, enggak logis. Wong anak kesini sakit gigi, kok disuruh makan besi, ya tambah sakit, ya tambah hancur gigi. Tapi kalau pakai kaidah tadi, kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, hendaklah seorang murid di hadapan gurunya seperti mayit di hadapan orang yang sedang memberikannya. Di apa-apain pun pasti nurut. Yang namanya mayit, ya, gak akan protes sama sekali. Masuk akal, gak masuk akal, tetap nurut. Nah, itulah kultus. Itulah kultus. Ya. Maka ini yang akan dibahas sekarang. Nah, iqra.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustadz Abdul Husain hafidhahullah ta'ala, ihdar maslakal muridin at-turuqiyah, hunaka farqun baina tahammulil jafa'i wal ijlali wa bainal khunu'i wal inkisari wal idlali alladhi yumarisuhu ba'du at-turuqiyyati ma'a masyayikhihim fahada madmumun manhiyun anhu. Nah, hunaka farqun baina tahammulil jafa. Tahammul itu adalah menahan diri dengan galaknya guru. Guru itu enggak seideal yang dibayangkan. Sayang gitu kan. Kadang-kadang kita ketemu guru itu, kalau istilah anak-anak kuliah itu dosen apa? Dosen killer. Killer di sini enggak bunuh beneran, cuman dosen yang galak gitu. Itu nanti ada pembahasan khusus, kita tuh harus tahammul. Tahammul itu menahan diri. Udah sabar aja. Sabar menghadapi kekasaran ya guru. Kalau itu bagian dari menghormati. Bukan itu yang kita inginkan. Wal ijlal, menghormati. Wa bainal khunu'i wal inkisari wal idlal. Beda antara menghormati dengan menghinakan diri. Ya, beda antara menghormati dengan menghinakan diri. Sepasrah-pasrahnya di hadapan guru itu enggak boleh. Ya. Dan itu biasanya dipakai oleh beberapa kalangan yang memiliki penyimpangan dalam pemahaman keagamaan, biasanya seperti itu. Dan di antara mereka sendiri ada yang sudah mulai ingin memperbaiki, ya, protes dari dalam sendiri, yaitu ketika ada kemarin itu anak melihat sebuah ceramah yang mengkritik praktek sebagian santri yang di pesantren itu cuma kerjaannya disuruh terus sama kiainya, nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah belajar. Jadi misalnya di pondok 10 tahun kerjaannya cuma merawat kura-kura misalnya, bulus. Ya. Jadi selama 10 tahun itu kerjanya cuma itu terus. Dengan dalih apa? Khidmah kepada guru. Ya nggak belajar, nggak apa. Ini termasuk dalam cuplikan ceramah itu, ini termasuk isti'bad. Apa isti'bad? Nah, dari kata abad. Apa? Memperbudak. Isti'bad itu memperbudak. Ya alhamdulillah kalau di sini kan enggak ada. Di sini enggak ada. Antum suruh rawat bulus 24 jam kan enggak ada. Paling disuruh tugas apa? Ngasih makan bulus gitu ya. Pagi sore. Itu termasuk memperbudak atau tidak? Hah? Van, memperbudak atau enggak? Enggak. Itu amal soleh itu. Bong paling sekali ngasih makan berapa menit paling? Ya, 3 menit, 5 menit. Enggak, kalau yang praktek tadi itu betul-betul full kerjaannya cuma itu. Ada yang di pondok nyantri kerjaannya cuma bersihin kandang ayam terus, nggak pernah disuruh belajar. Ya, 10 tahun ya kadang-kadang baca Al-Quran juga belum bisa. Ini mempraktekkan yang tadi yang dikatakan, jadilah kamu mayyit di hadapan orang yang memandikanmu. Itu enggak pas yang seperti itu. Ya, itu tidak pas. Maka ada penghormatan, ada pengkultusan. Nah, al-fasilu bainal ijlali wa taqdiri wa bainal khunu'i wa dhillati raqiqun jiddan. Mungkin perbedaannya tipis ya. Sehingga kan selalu dikatakan itu bagian dari khidmatus syekh, ya, termasuk dari membantu guru, ya. Akan tetapi kalau sudah sampai level seperti itu maka tidak dibenarkan. Itu tadi yang Anda sampaikan itu kritik dari dalam mereka sendiri. Jadi mengkritik praktek yang ada di komunitas mereka.
Dan alhamdulillah sudah ada yang berusaha untuk mengkritik hal-hal yang seperti itu. Kalau sekedar nyapu di sela-sela di sela-sela belajar, tetap fokus utamanya adalah belajar. Itu tidak ada masalah, itu bagian dari pembangunan karakter, ya, mental seorang santri supaya nanti ketika terjun ke masyarakat dia siap untuk menghadapi segala hal yang mungkin akan dia hadapi dalam kehidupan nyata. Beda dengan pesantren yang sama sekali santri nggak dilibatkan apa-apa, cuma belajar, bersih-bersih, sudah ada cleaning servisnya, ya, nyuci baju sudah ada laundrynya, makan sudah ada juru masaknya, pokoknya serba ya kayak di hotel lah, kayak di hotel. Itu enggak mencetak seorang santri yang siap untuk terjun ke masyarakat. Kalau di pesantren seperti itu kayak tinggal di hotel. Segalanya serba luks, ya. Di kamar ber-AC, di kelas ber-AC, di masjid ber-AC. Ya seakan-akan kayak enggak pernah susah gitu. Itu malah enggak bagus itu. Buat mental siapa? Santri. Coba bagaimana kalau misalnya santri biasa hidup di situ, kemudian terjun disuruh dakwah di hutan, gimana kira-kira? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Ya. Maka adanya penugasan-penugasan di sebuah lembaga pendidikan, selama itu tidak mengganggu tujuan utamanya yaitu belajar ilmu agama, maka itu justru diperlukan. Nah, wa mimma tajdurul isyaratu ilaih fayajibu tahdhiru minhu tamassuha wa taqbil al mubalagha fihi wa tabarruku mimman fasala at-tamassuhu minhu tamassuhu وتقبيل المبالغ فيه وتبرك ممن فصل من الصالحين والعلماء من وضونهم ونحوهم من وضونهم ونحوه لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يشاركه فيها أحد من الخلق ولو جاز ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز لخلفاء الراشدين wali sahabatihil mahdiyin. Nah, kemudian di sini diingatkan tentang praktek yang umum, yaitu ngalap berkah. Apa? Ngalap berkah dari ustadz atau dari kiai. Ya. Contohnya apa? Contohnya cium tangan. Tamassuh, mengusap-usap dengan niat untuk ngalap berkah. Nanti kita akan bahas secara khusus hukum cium tangan. Yang dimaksud di sini adalah cium tangan dalam rangka untuk ngalap berkah atau rebutan air sisa minum atau rebutan air wudhu atau yang tadi kemarin saya sampaikan rebutan apa? Tegesan. Puntung apa? Puntung rokok sisanya guru atau sisanya kiai. Ya. Loh, bukankah para sahabat dahulu rebutan sisa air minumnya Rasulullah SAW? Ya atau tidak? Ya. Bukankah para sahabat rebutan sisa air wuduknya Nabi SAW? Ya, betul. Terus kenapa enggak boleh? Jawabannya dzalika min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan kepada para ulama. Kenapa demikian? Dalilnya apa kalau itu khusus hanya boleh dilakukan kepada Nabi, bukan kepada selain Nabi? Dalilnya adalah bahwa tidak ada para sahabat yang ngalap berkah dengan cara seperti itu dari manusia yang mulia setelah wafatnya Nabi SAW. Siapa itu?
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada. Jadi tidak kita temukan Ibnu Abbas misalnya berusaha untuk nadai wudhunya Abu Bakar misalnya. Ibnu Abbas kan sahabat muda, Abu Bakar sahabat senior. Enggak kita temukan seperti itu. Dan juga itu berlaku kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Enggak kita temukan hal tersebut dalam praktek kehidupan mereka. Berarti apa? Berarti ngalap berkah dalam bentuk seperti tadi, sisa air minum, sisa wudhu, itu adalah merupakan sesuatu yang khusus boleh dilakukan hanya kepada Rasul SAW. Ya. Dan ini disampaikan oleh para ulama dari dulu. Imam Ibn Rajab rahimahullah, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, itu menyampaikan hal yang barusan ana sampaikan, bahwa itu khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaqulu al-Imam Ibn Rajab rahimahullah fi ma'rid siyaqihi lin-nahyi 'anil mubalaghati fi ta'dimil awliya'i salihin wa tanzilihim manzilatal anbiya wa kadzalika at-tabarruku وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. Naam. Perhatikan ini perkataan Imam Ibn Rajab jelas sekali rahimahullah. Walam yakunu yaf'alunahu ma'a ba'dihim ba'dha. Tidak kita temukan para sahabat saling ngalap berkah antara satu dengan yang lainnya. Wala yaf'aluhu tabi'una ma'as sahabah. Para tabi'in juga tidak melakukan itu kepada para sahabat. Ma'uluwi qadrihim, padahal mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Fadalla ala anna hadha la yuf'alu illa ma'an Nabi SAW. Berarti perbuatan itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Nabi SAW. Contohnya mithlu tabarruki biwudu'ihi, sisa air wudu, wa fadalatihi, apa yang lepas copot dari beliau, ya, wa sya'rihi, rambutnya, ya, yang lepas dari beliau, bajunya, topinya, ya, jubahnya, rambutnya. Makanya dahulu para sahabat itu ketika Nabi cukur itu mereka pada rebutan apa? Rambut beliau. Prakteknya ketika ada sebagian sahabat yang dapat itu disimpan sama mereka. Disimpan sama mereka, nanti kalau ada yang sakit rambutnya Nabi SAW dicelupkan, terus airnya minum, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuman para ahli sejarah mengatakan bahwa kayak rambut Nabi SAW, baju Nabi SAW dan yang semisalnya itu sudah habis, ya, beberapa abad setelah beliau wafat. Ya, sudah habis beberapa abad setelah beliau wafat. Makanya kalau kita mendengar berita ada orang rambut Nabi disambut dengan upacara dan seterusnya, itu diragukan keaslian dari rambut tersebut. Ya. Ini duplikat loh rambut, masa ada duplikat rambut? Ya. Ya. Kalau pedang diduplikat itu mungkin masuk akal. Rambut diduplikat pakai rambutnya siapa? Ini namanya rambut ya. Rambut di mana-mana rambut ya rambut. Ya. Cuman bedanya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang pirang, ada yang hitam. Kalau pedang diduplikat berdasarkan buku sejarah mungkin, ya. Dan tentunya yang namanya duplikat itu tidak sama khasiatnya dengan apa? Dengan aslinya, ya, nggak bisa. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan demikian. Jadi peninggalan Nabi SAW seperti rambut dan yang semacamnya itu setelah wafatnya Nabi beberapa abad sudah habis. Ya, sudah habis.
Naam, wa qala al-Imam Asy-Syatibi وقال الإمام الشاطبي رحمه الله حين تعرض لقياس غير النبي عليه بجامع الولاية قال إن إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان رضي الله عنه ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبارك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا التي اتبعوا فيها نبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. Nah, ini sama, kira-kira kontennya sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab di atas, bahwa orang yang mengatakan, loh apa bedanya, kenapa itu nggak boleh dilakukan kepada selain Nabi, bukankah sama-sama soleh, Nabi soleh, para wali juga soleh, kan sama-sama soleh. Jawabannya adalah karena itu tidak dilakukan oleh para sahabat kepada manusia-manusia mulia setelah Rasul SAW. Abu Bakar, mereka tidak lakukan itu kepada beliau, mereka juga tidak lakukan kepada siapa tadi? Umar, Utsman, Ali. Gak pernah mereka lakukan hal tersebut, ya. Dan mereka lah manusia yang paling mulia. Ada nggak yang berani mengatakan wali anu lebih mulia dari Abu Bakar? Gak ada yang berani. Abu Bakar itu adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus bagaimana seharusnya kita lakukan? Ya udah, al-iqtida'u bil af'ali wal aqwali was siyar allati ittaba'u fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani perilaku baik mereka, ucapan baik mereka, yang mereka di situ meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling aman. Jadi tabarruk dengan para ulama itu dengan meniru perilaku baik mereka. Itulah tabarruk yang benar. Tabarruk kepada kiai adalah dengan menghadiri pengajiannya, ambil ilmunya, contoh kebaikan-kebaikannya. Itulah yang lebih benar, ya. Nah, inilah tentang masalah perbedaan antara penghormatan dengan apa tadi? Pengkultusan. Nah, sekarang kita pindah kepada pembahasan yang sering kita hadapi dalam keseharian, yaitu hukum mencium tangan guru, ya, hukum mencium tangan ustadz atau kiai, boleh atau tidak. Nah, faidatun fi hukmi taqbil yadi syekhi ذهب جماهير العلماء من السلف ومن بعدهم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تقبيل يد العالم والإمام والوالد والمعلم ومن له فضل إذا كان ذلك مبرة وإكراما. Pertama kita harus membaca pendapat para ulama. Pendapat para ulama dalam hal ini. Nanti kita lihat dalil-dalil yang mereka bawakan. Ya. Jamaahirul ulama, mayoritas ulama dari kalangan ahli fikih, ulama Hanafiyah, madhab Hanafi, Syafi'iyah, madhab Syafi'i, Hanabilah, madhab Hambali. Berarti berapa madhab? 3 madhab. Ya.
ila jawazi taqbili yadil alim. Mereka berpendapat boleh mencium tangannya ulama. Wal imam wal walid, ya, al walid itu orang tua, wal muallim guru, wa man lahu fadlun, dan orang-orang yang punya jasa kepada kita. Idza kana dzalika mabarratan wa ikrama. Seandainya motifnya adalah penghormatan. Motifnya penghormatan. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Kalau sebelumnya yang nggak boleh apa? Tabarrukan. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Yang ini ikraman dalam rangka penghormatan, yang itu dalam rangka ngalap berkah. Kalau yang dalam rangka ikraman penghormatan itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Kalau dalam rangka tabarrukan maka tidak boleh. Ngalap berkah. Cium tangan tujuannya ngalap berkah. Dan itu kadang-kadang Masya Allah, ya, bolak-balik ya. Ya wallahu alam dia niatnya ikraman atau tabarrukan, tapi kalau seperti itu identik dengan apa? Ngalap berkah. Ya. Berarti ini syarat yang pertama. Jadi boleh mencium tangan ulama kalau niatnya apa tadi? Ikraman. Mabarratan itu dari kata bir. Dari kata bir, ya, dalam rangka untuk penghormatan, berbuat baik. Ya. Ini syarat yang pertama. Taib. Waqad dhahaba al-Imam Malik ila karahiyati taqbili yadil ghairi hina as-salamu alayhi. Hina as-salami alayhi. Wa ankara dhalik. Qala fil fawaqih dawani wa dhahiru kalamihi. ولو كان ذو اليد عالما أو شيخا أو سيدا أو والدا حاضرا أو قادما من سفر وهو ظاهر وهو ظاهر المذهب أي المالكية. Nah, tadi kan ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya, yaitu ulama Maliki, mereka berpendapat makruh. Cium tangan orang lain makruh. Mereka tidak membedakan entah itu adalah aliman atau syekhan atau sayyidan atau walidan. Mau orang tua sekalipun makruh hukumnya. Ini menurut mazhab Maliki. Ya. Enggak dibedakan antara orang memang mukim atau baru pulang dari safar, tetap makruh menurut ulama Maliki. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas mengatakan boleh kalau syaratnya apa tadi? Penghormatan. Sebagian ulama, yaitu dari kalangan Malikiyah, mengatakan tidak boleh atau makruh hukumnya. Nah, sikap kita thalibul ilm kalau berhadapan dengan perbedaan para ulama adalah melihat mana di antara dua pendapat itu yang lebih memiliki dalil yang kuat. Sikap kita thalibul ilm, ya, santri, ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama, ini mengatakan boleh, ini tidak, adalah melihat mana di antara dua pendapat ini yang memiliki dalil yang lebih kuat. Maka sekarang akan dibawakan dalil-dalilnya. Dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang. Nah, waqad جمع بعض أهل العلم الآثار الواردة في ذلك في جزء مفرد. قال ابن حجر في فتح الباري وقد جمع الحافظ أبو بكر ابن المقري جزءا في تقبيل اليد. أبو بكر ابن المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا فمن جيدها حديث السارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا
min rawahilina fanaqbalu yadan فنقبل يد النبي ورجله. أخرجه أبو داود ومن حديث مزيدة العصر مثله. ومن حديث أسامة بن الشريك قال قمنا إلى النبي فقبلنا يداه وسنده قوي. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي فقبل يداه. ومن حديث بريدة في قصة الأعراب والشجرة فقال يا رسول الله إذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن ابن رزين قال أخرج لنا سلامة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. وعن ثابت أنه قبلنا يد أنس. وأخرج أيضا أن عليا قبلنا يد العباس ورجله. وأخرجه ابن المقري وأخرج عن طريق أبي مالك الأشجعي قال ابن أبي أوفى قلت ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله فناولنيها فقبلتها. Nah, ini ternyata para ulama itu mereka ngumpulin hadis-hadis dan asar-asar tentang mencium tangan. Jadi inilah besarnya perhatian ulama kita dalam sebuah masalah. Jadi mereka kalau bicara itu selalu mencari dalil. Kira-kira masalah ini ada dalilnya apa enggak? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menukil di dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Muqri rahimahullah. Beliau nulis buku, dalam buku itu dikumpulkan seluruh riwayat-riwayat tentang mencium tangan, baik para sahabat kepada Nabi SAW maupun sahabat dengan sahabat yang lain, ya, ataupun tabi'in kepada sahabat, dikumpulkan semua dalam satu buku. Dan ternyata sebagian dari hadis-hadis itu sahih. Ya. Di sini disebutkan misalnya kisahnya Wafdu Abdi Qais. Masih ingat nggak antum? Yang inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Al-Ashaj. Masih ingat? Ada rombongan datang menemui Rasul SAW. Masih ingat? Itu ternyata salah satu kejadian yang dinukil di sana adalah faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi SAW wa rijlahu. Mereka begitu datang buru-buru bareng-bareng cepet-cepetan mencium tangan Nabi SAW. Di sini ditambahkan dan kaki beliau. Cuman riwayat yang menyebutkan kaki kata Syekh Al-Albani dhaif. Berarti yang tersisa adalah mencium tangan. Dan dalam kejadian itu Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya, hadis Usama ibn Syariq qala qumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami bangkit, kata Usama bin Syariq, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami cium tangan beliau. Wasanadu qawi. Sanadnya kuat. Umar juga demikian pernah melakukan. Orang Arab Badui juga pernah melakukan. Ya.
Para sahabat sesama mereka juga melakukan. Ini Salamah ibnul Aqwa, seorang sahabat juga melakukan itu. Orang-orang melakukan kepada beliau, bukan hanya kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau hanya kepada Rasul, mungkin antum akan mengatakan itu kan khusus buat siapa? Rasul SAW. Tapi ternyata sesama sahabat sesama mereka pun juga melakukan. Saling mencium tangan, cuman tadi niatnya bukan untuk tabarruk, niatnya untuk penghormatan. Wa an Thabitin annahu qabbala yada Anas. Ya. Dari Thabit bahwa beliau mencium tangannya Anas. Anas bin Malik. Anna Ali yang qabbala yadal Abbas. Ali mencium tangannya Al-Abbas, sahabat mencium tangannya sahabat. Ya. Dan yang lain-lainnya. Berarti ada dalil yang sahih atau minimal hasan yang menunjukkan bolehnya mencium tangan. Inilah dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur, oleh mayoritas ulama untuk membolehkan murid mencium tangan guru. Taib. Falladhi يظهر أن ذلك لا بأس به ما لم يخشى على المعامل بذلك اغترار أو فتنة. Naam. Falladhi yadhar, nampaknya bahwa perbuatan itu mencium tangan guru itu boleh selama lam yukhsha 'ala al-mu'amili bidzalik atau mu'amali bidzalik ightirarun aw fitnah, selama tidak menimbulkan kesombongan untuk yang dicium tangannya. Berarti ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa tadi? Niatnya bukan ngalap berkah tapi penghormatan. Syarat yang kedua, tidak menimbulkan kesombongan, membuat besar kepala yang dicium tangannya. Mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Apalagi kalau misalnya kita ini belum punya apa-apa, baru misalnya semester 1 tunas ilmu, sudah ada jamaah yang datang nyiumi tangan. Itu kayaknya itu akan menumbuhkan sesuatu dalam hati. Ana baru semester 1 di sini udah diciumi, nanti kalau udah tamat gimana ya? Ya. Atau yang mencium tangan kita adalah orang yang jauh di atas kita, lebih senior di atas kita. Guru kita bisa mencium tangan kita. Ya. Itu bisa menimbulkan apa? Besar kepala. Ya. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Taib. Amma ma warada min nahyi an-nabiy rajula an taqbil yadihi min nahyi ar-rajula. من نهي النبي رجل عن تقبل يده وقوله له هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم فهذا حديث وقد رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وأبو يعلى في الشعب وأبو يعلى في مسنده كلهم من طريق يوسف بن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد عن عمل إفريقي ابن أنعم الإفريقي عن الأغري أبي مسلم عن أبي هريرة وكل من يوسف بن زياد الواسطي وشيخه ضعيف قال الشوكاني عن الحديث في نيل الأوطار ومداره على يوسف بن زياد الواسطي وهو ضعيف عن شيخه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو أيضا ضعيف ومثل هذا لا يقوى على مقابلة ما تقدم من الآثار الدالة على الإباحة والله أعلم. Taib. Sekarang beliau ini ana nukilkan dari fatwa
yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Muslih. Jadi ini semua ini fatwa dari Syekh Khalid Al-Muslih seingat saya. Hafizahullah taala, salah satu murid seniornya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, sekarang ulama Malikiyah yang tadi mengatakan hukumnya apa? Makruh. Mereka punya dalil. Mereka punya dalil. Apa bentuk apa bunyinya? Ketika Nabi SAW melarang seseorang mencium tangan beliau. Apa kata beliau? Hadza innama yaf'aluhu al-a'ajimu bimulukiha innama anna rajulun minkum. Dilarang sama Nabi SAW, Nabi bersabda, yang kamu lakukan ini kebiasaannya orang-orang asing kepada raja-raja mereka. Yang kamu lakukan ini yaitu apa? Mencium tangan. Itu kebiasaannya orang asing, non-muslim kepada siapa? Raja mereka. Innama ana bashar. Innama ana rajulun minkum. Aku itu seperti kalian, sama aja. Jadi enggak usah engkau cium tanganku. Itu bunyi hadisnya. Tapi yang jadi masalah, hadis ini itu bermuara kepada sanad yang di dalamnya ada dua orang yang dua-duanya dhaif. Yang pertama adalah Yusuf ibnu Ziyad al-Wasiti. Yusuf ibnu Ziyad al-Wasiti ini dhaif, ya. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, gurunya Yusuf bin Ziyad yaitu Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi itu juga dhaif. Berarti dalam sanadnya ada dua orang dhaif, sehingga hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai argumen melawan menghadapi hadis-hadis yang tadi sudah dibawakan banyak sama Imam Ibnu Hajar tadi dinukil. Maka kata beliau, wa mithlu hadza la yaqwa ala muqabalati ma taqaddama min al-athar ad-dalati ala al-ibahah. Hadis yang dhaif seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai lawan, ya, di hadapan hadis-hadis yang lainnya yang lebih sahih. Ya. Sehingga kesimpulannya bahwa murid mencium tangan guru itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Syarat yang pertama apa tadi? Bukan dalam rangka penghormatan, bukan tabarruk. Yang kedua apa? Tidak menimbulkan kesombongan buat yang dicium. Tapi ada tambahan yang lain. Ada tambahan yang lain. Tidak diiringi dengan ruku'. Tidak diiringi dengan ruku'. Tidak diiringi dengan ruku'. Karena dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau menunduknya itu karena antum lebih tinggi dari guru antum. Apa? Postur tubuh antum lebih tinggi dari guru antum. Maka pada kondisi seperti itu antum menunduk bukan dalam rangka ruku, tapi dalam rangka menyesuaikan apa? Menyesuaikan posisi antum. Karena kalau antum tarik ke atas kan tidak etis, ya, tidak apa? Tidak etis. Atau saat itu posisi guru atau orang tua sedang duduk. Sedang duduk. Kalau posisi orang tua atau guru sedang duduk, jelas dia lebih rendah dari kita yang sedang berdiri. Maka saat itu kita mencium tangannya sambil menunduk, itu bukan dalam rangka ruku kepada beliau, tapi dalam rangka menyesuaikan apa tadi? Posisi.
Dan ini dianalogikan, menunduk seperti ini dianalogikan dengan orang yang ingin membantu orang lain berdiri. Misalnya kita punya orang tua sudah sepuh, beliau duduk di atas kursi, kemudian pengen berdiri, dia butuh bantuan kita. Apa yang kita lakukan? Menunduk. Menunduk untuk apa? Untuk membantu beliau bisa bangkit. Tapi bentuknya kayak orang ruku tidak? Iya, kayak orang ruku. Boleh atau tidak? Boleh. Karena tujuannya bukan ruku. Tujuannya adalah membantu beliau untuk berdiri. Walaupun posisinya kayak orang ruku. Contoh yang lain. Adik antum masih bayi, lagi latihan jalan, jatuh. Antum pengen bantu dia untuk berdiri. Nunduk nggak antum? Nunduk. Boleh atau tidak? Boleh. Karena tujuannya bukan ruku kepada adik antum, tapi tujuannya untuk membantu dia berdiri atau akan menggendong dia. Tapi kalau antum dari awal tujuannya pengen ruku, maka tidak boleh. Karena ruku adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti syarat yang ketiga. Apa syarat yang pertama tadi? Niatnya untuk penghormatan, bukan tabarruk. Yang kedua, tidak menimbulkan kesombongan buat yang dicium. Yang ketiga, tidak diiringi dengan ruku. Tidak diiringi dengan ruku kecuali kalau memang kondisinya menuntut demikian karena posisi kita lebih tinggi dari guru kita. Nah, waqala Syekh Ibnu Baz rahimahullah wa ammal linhina'u fa huwa la yajuz kaunuhu yanhani karaqi'i hadha la yajuz li'anna ruku'a ibadah wa la yajuzu an yanhaniya amma idza kana inhina'uhu ma huwa min ajli ta'limi inhana lahu li'annahu qasirun wal musallimu tawilun fanhana lahu ya betul, li'annahu qasirun wal musallimu, ya betul, wal musallimu tawilun fanhana lahu hatta yusafihahu la li ajli ta'dimi bal li ajli anna al musallima alaihi qasirun aw muq'adun aw jalisun fala ba'sa bihadza. Amma annahu yanhani li ta'dimihi hadza la yajuz wa yukhsha an yakuna min asy-syirki idza qasada ta'dimuhu bidzalik. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz tadi sudah ana sampaikan intinya di awal. Jadi kalau kita ruku menunduk tujuan untuk ta'zim, maka tidak boleh. Tapi kalau tujuannya karena al-musallimu tawil, yang mau menyalami itu orangnya apa? Lebih tinggi daripada yang disalami, atau yang disalami muq'adun, sedang duduk, maka tidak mengapa. Karena tujuannya bukan ta'zim, tujuannya bukan mengkultuskan, bukan mengagungkan, tujuannya adalah karena posisinya tidak memungkinkan kita. Kan enggak sopan kalau misalnya orang lagi duduk kemudian kita salaman, kita tetap berdiri kayak gini, kita tarik tangannya kemana? Ke atas, kan nggak sopan, ya. Jadi kita saat itu menunduk itu bukan untuk mengagungkan dia, tapi karena menyesuaikan apa tadi? Posisi. Nah, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu yanhani lahu ayanhani lahu qala la qala afayaltazimuhu wa yaqbaluhu wa yuqabbiluhu qala la qala afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun walakin la yadkhulu fi ruku'il manhiyyi anhu linhina'un nadiji an daruratin kan hina'il waladi idza arada an yuqima walidahu aw liyuqabbilahu
ويقبل رأسه فقد يكون والده مريضا أو شيخا كبيرا لا يستطيع المسلم أن يساويه في الوقوف فيساويه في الجلوس فليس هذا في الحقيقة انحناء وإنما هو المساواة في الهيئة التي يكون عليها الجالس إذا كان رجلا كبيرا ثم هو لم يقصد الانحناء لذاته والله أعلم. Naam. Ini hadisnya yang tadi yang katakan larangan untuk kita nunduk, ya. Qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Kalau kita ketemu sama teman kita, apakah kita nunduk kepada dia? Qala la. Tidak. Afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dirangkul atau dicium? Qala la. Kecuali, ya, merangkul ini kecuali kalau orang datang dari safar atau lama tidak ketemu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau setiap ketemu rangkulan itu tidak, ya, setiap ketemu rangkulan tidak. Misalnya baru datang dari safar atau lama nggak ketemu, maka tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau biasa ketemu? Afaya khudhu biyadihi wa yusafihuhu, apakah berjabatan tangan? Qala na'am. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis hasan. Berarti ini hadis menunjukkan etika kalau ketemu itu salaman, bukan rangkulan, bukan nunduk, ya, bukan nunduk, bukan, tapi cium, salaman. Ya. Nah, tadi kalau yang kita katakan nunduk tadi itu bukan ruku', tapi musawatun fil hay'ah, dalam rangka untuk menyesuaikan posisi. Itu tidak mengapa, sudah ana bawakan tadi di awal. Taib, selesai kita adab yang kedua. Kita pindah adab yang ketiga. Adab yang ketiga juga cukup panjang. Nah, adab yang ketiga juga cukup panjang, makanya kita awali hari ini, mudah-mudahan kita bisa dapat beberapa halaman atau beberapa poin. Nah, salisan ri'ayatu huquqi syekhi rahimahullah ibnu Mandah indama qila lahu inna syu'bata qala man kadabtu anhu hadithan fa anna lahu abdun fa ana lahu abdun qala huwa man kadaba anni hadithan fa ana lahu abdun la syaka anna huquqi wa wajibat anna huquqa wa wajibati kulli min asy-syaikhi wat talibi 'ala al-akhiri katsiratin minha. Nah, riayatu huquqis syekh. Adab yang ketiga adalah menunaikan, menjaga hak-hak guru. Apakah guru punya hak atas muridnya? Punya atau tidak? Punya. Sebagaimana murid juga punya hak atas gurunya. Kita awali dengan perkataan Imam Ibnu Mandah. Ini pernah ana sampaikan beberapa kesempatan yang lalu saat pengajian Asmaul Husna, kalau antum masih ingat. Imam Ibnu Mandah mendengar Imam Syu'bah mengucapkan sebuah kalimat. Apa kata Syu'bah? Man katabtu anhu haditsan fa ana lahu abdun. Setiap guru yang aku belajar darinya hadis, maka aku layak menjadi budak untuknya. Begitulah Imam Syu'bah menggambarkan kepada kita besarnya hak guru kepada murid. Imam Syu'bah memposisikan dirinya, kalau sudah di hadapan gurunya maka saya budak, saya hamba buat dia. Yang namanya hamba itu disuruh apa aja harus siap. Apalagi coba disuruh ngepel, nyapu, nyedot debu, sudah jalankan. Ustaz, jalankan. Iya, jalankan, gak usah pakai gerutu. Sudah jalankan saja. Ya. Toh juga itu untuk kepentingan bersama. Ya, toh juga untuk kepentingan bersama. Ini perkataan siapa? Imam Syu'bah. Pokoknya setiap guru aku budak buat dia.
Ketika Imam Ibnu Mandah dengar ucapan ini, apa komentar beliau? Man kataba anni haditsan fa ana lahu abdun. Imam Ibnu Mandah mengatakan, siapapun yang berguru kepadaku, siapapun yang mau jadi muridku, maka aku budak buat muridku. Kalau tadi Imam Syu'bah mengatakan, aku budak buat guruku. Kalau Imam Ibnu Mandah mengatakan, aku budak buat muridku. Kok bisa demikian Ustaz? Iya, karena murid punya jasa yang besar kepada siapa? Guru. Sebagaimana guru punya jasa yang besar buat murid. Apa jasanya murid kepada guru? Apa jasanya? Pahala. Apa? Pahala. Guru bisa mendapatkan pahala ketika ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya diamalkan. Kalau punya murid 100 misalnya, 100-nya nggak ada yang ngamalin, gimana pahalanya akan ngalir? Ya. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Ya. Anak Adam kalau mati semua pahalanya akan putus kecuali 3. Yang nomor 2 apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ya. Ilmu yang diamalkan. Maka antum salah satu bentuk birru asy-syekh, sebagai salah satu bentuk bakti antum kepada guru antum adalah amalkan ilmu yang diajarkan. Dengan demikian guru antum akan kecipratan pahalanya. Ya. Terus antum dapat pahala juga enggak? Ya dapat. Antum dapat pahala, guru juga dapat pahala. Dan pahala yang didapatkan oleh guru itu tidak mengurangi pahala antum. Jadi jangan antum, ntar nanti dapatnya 100 nanti jadi 50. Separuh buat siapa? Betul enggak? Antum dapat 100, guru juga dapat 100. Ya. Makanya Imam Ibnu Mandah pun saya jadi budak dia. Kenapa? Karena muridku telah berjasa kepadaku. Dan ini menunjukkan apa? Anna huquq wa wajibat kulli minasy-syekhi wat talibi 'ala al-akhar katsirah. Bahwa hak guru kepada murid banyak, sebagaimana hak murid kepada guru juga banyak. Minha, diantaranya alif ad-du'a wal istighfaru lahu bi dhahril ghaibi fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Naam, alif ad-du'a wal istighfaru lahu bi dhahril ghaib. Apa bi dhahril ghaib? Apa bi dhahril ghaib? Tanpa di hadapan dia. Mendoakan guru bukan di hadapan dia, fi hayatihi, saat hidup dan setelah wafat. Antum masih enggak doakan guru-guru SD antum? Hah? Masih? Masya Allah, alhamdulillah. Guru TK? Padahal mereka yang ngajarin kita bukan ABC, ABCDF, belum ngajarin. Punya jasa atau tidak? Pun. Ya. Guru-guru TPK kita yang ngajarin alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, itu masih ingat doain mereka? Ya. Itu bentuk dari menunaikan hak guru kita. Ya. Doakan mereka. Apalagi yang ngajarin antum akidah yang benar. Apalagi yang ngajarin antum cara salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu lebih besar lagi haknya. Ya. Kenapa kok di sini dikatakan dhahrul ghaib? Mendoakan tanpa sepengetahuan. Karena itu peluang mustajabnya, peluang dikabulkannya lebih besar ya, dibandingkan
mendoakan di hadapannya. Bukan berarti nggak boleh mendoakan di hadapan guru. Ya. Bukan berarti nggak boleh mendoakan di hadapan guru, tapi lebih afdal mendoakan tidak di hadapan guru. Nah, هذا من أفضل القربات وأنفعها لكل منهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثل رواه مسلم. Walaka bimithlin rawahu Muslim. Ini doa dhahrul ghaib, mendoakan tanpa sepengetahuan orang lain. Itu setiap kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlin. Apa artinya walaka bimithlin? Untukmu juga, apa sejauhnya pada. Ya. Jadi kalau kita doakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan si fulan ini lancar rizkinya, cepat ketemu jodohnya, ya. Maka akan dikatakan apa? Amin walaka bimithlin. Yang ngamini siapa? Malaikat. Yang ngamini malaikat lebih keren dari antum kan? Ya. Karena mereka nggak ada dosanya. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang lain. Naam, ala kulli min asy-syaikh wat talibi an la yabkhula bidu'a'i lil akhari fama jazaa'ul ihsani illa al ihsan wa kama tudinu tudan. Nah, jadi jangan pelit. Ya, guru maupun murid, guru mendoakan murid, murid juga mendoakan guru. Kalau antum rajin mendoakan guru antum, nanti suatu saat antum punya murid, murid antum pun akan rajin mendoakan antum. Ya, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan itu artinya sebagaimana engkau bersikap kepada orang lain, maka orang lain akan bersikap yang sama denganmu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Perbuatan baik itu harusnya dibalas dengan perbuatan baik. Naam. Walana في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يدعو لأمتي في صلواتهم. وعن عائشة رضي الله عنها لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. وهو ابن حبان وحسنه الألباني. Lihat contoh Rasulullah SAW mendoakan umatnya. Bayangkan kita umatnya itu setiap sholat itu didoakan sama beliau. Doanya bagaimana? Seperti doa beliau untuk Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lampau atau yang akan datang, yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau yang dilakukan terang-terangan. Itu doa Nabi untuk Aisyah. Senang banget Aisyah didoakan seperti sama Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap aku sholat. Lihat Nabi SAW mendoakan kita. Ya. Hadis rawahu Ibnu Hibban wa Hasan al-Albani. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban menyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Itu doa Nabi SAW buat kita. Perhatian sekali beliau sama kita. Masa kita nggak pernah baca sholawat buat Nabi SAW? Ya. Setiap sholat beliau ingat kita. Masa kita nggak pernah ingat beliau?
Jasa beliau kepada kita kan lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan untuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah contoh dari saling berbuat baik antar manusia. Ya. Ya tadi hal jazaul ihsani illa al ihsan. Naam, falaysa hunaka ma huwa ahsanu wa afdalu laka li shaykhika min ad-du'a was-salahi bis-salahi bi husnil khitami wa bil afiyati wal istighfari fil hayati wa ba'dal mamati. In lam yakun fi dhalika illa tashabbuhu birrijali al-akhyari wa bil a'immatil kibari laka fa amtalu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima min salafi hadhil ummah. Naam. Tidak ada yang lebih baik, lebih afdal dibandingkan kita mendoakan guru kita. Doa apa Ustaz? Bis-shalah, supaya guru kita baik, solih. Wa husnil khitam, supaya husnul khatimah. Wabil afiyah, dengan keselamatan, ya, selamat fisiknya, sehat, ya, kemudian juga dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah, ya, wal istighfar fil hayati wa ba'dal mamat, ya, mendoakan ampunan entah saat masih hidup maupun sudah wafat. Itulah kira-kira isi doanya. Jadi kalau kita ingin doakan guru kita, ya doakan supaya husnul khatimah, doakan supaya diampuni, doakan supaya sehat, doakan supaya bermanfaat, doakan supaya keturunannya soleh solehah. Itu yang kita doakan kepada Allah buat guru-guru kita. Nah, sekarang akan dibawakan bagaimana para ulama kita dahulu mendoakan guru-gurunya. Nah, Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ma salatu salata mundu mata Hammad bin Abi Sulaiman syaikhuhu illa astaghfartu lahu ma'al walidayya wa inni la astaghfaru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilman. Lihat Imam Abu Hanifah, makanya ilmunya itu sangat barokah. Qala Imam Abu Hanifah ma sallaitu salatan, setiap aku salat, mundu mata Hammad ibnu Abi Sulaiman syaikhuhu, sejak guruku wafat. Siapa gurunya Imam Abu Hanifah? Hammad ibnu Abi Sulaiman. Illa astaghfartu lahu ma'a walidayya, pasti selalu aku doakan guruku ini berserta dengan doaku untuk kedua orang tuaku. Setiap sholat nggak pernah lupa beliau. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilma. Dan aku selalu mendoakan siapapun yang pernah aku berguru kepadanya atau siapapun yang berguru kepadaku. Subhanallah. Beliau mendoakan seluruh guru-gurunya dan seluruh murid-muridnya. Ini contoh. Ini contoh bagaimana yang namanya berbakti kepada guru. Termasuk juga berbuat baik kepada murid. Ya. Ini yang kadang-kadang luput dari kita. Ya. Kita sudah bertahun-tahun belajar dari seorang, gak pernah kita doakan sama sekali. Ya. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan akan barokah kalau kita tidak pernah mendoakan mereka? Setiap hari kita menikmati ilmu yang diajarkan sama mereka, tapi kita lupa sama mereka. Ya. Ini contoh dari Imam Abu Hanifah. Naam. Wa qala al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi tilmidul Imam Abi Hanifah rahimahumallah inni la ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya wa sami'tu Abu Hanifah yaqul inni la ad'u li Hamadi ma'a walidayya. Naam, wa qala al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi. Ini siapa? Muridnya Imam Abu Hanifah. Lihat, ketika Imam Abu Hanifah mendoakan gurunya, maka muridnya Imam Abu Hanifah pun mendoakan Abu Hanifah. Seperti yang Anda katakan tadi. Kama tadinu tudan. Ketika engkau bersikap sesuatu kepada orang lain akan bersikap yang sama kepadamu. Kalau antum rajin mendoakan guru antum, maka nanti murid antum akan rajin mendoakan antum. Contohnya, setelah Imam Abu Hanifah mendoakan gurunya yaitu Imam Hammad ibn Abi Sulaiman, maka muridnya Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf al-Qadhi, beliau mengatakan inni la ad'u li Abi Hanifah qabla abawiyya. Kata Imam Abu Yusuf al-Qadhi, aku sungguh mendoakan guruku Imam Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuaku. Lebih lagi nih. Ya. Jadi sebelum aku doakan orang tua aku sudah doakan dulu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa gurunya ini yang telah membantu dia menemukan al-haq, menemukan kebenaran.
menemukan sunnah Rasul SAW. Sedangkan orang tuanya jasanya besar, akan tetapi jasa memberi makan, memberi minum, memberi biaya, memberi pakaian. Ini perkara-perkara duniawi. Sedangkan jasa guruku adalah dalam perkara ukhrawi. Nah, perkara ukhrawi dibandingkan perkara duniawi tinggi mana? Perkara ukhrawi. Jadi hak guru kepada murid itu besar. Ya. Makanya sampai Imam Abu Yusuf mendahulukan doa buat siapa? Gurunya sebelum kedua orang tuanya sendiri. Tidak ada masalah mau didahulukan mana, yang jelas sama-sama didoakan. Nah, وقال الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه وأستاذه الإمام الشافعي رحمهما الله: الشافعي من أحباب قلبي وقد وبيناه ما رأينا منه إلا خيرا وكان شديد الاتباع للسنن وكان يدعو له وقت السحر مع والديه. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. Nah, ini kalau tadi Imam Abu Hanifah sama murid sama gurunya, sekarang Imam Syafi'i sama muridnya yaitu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Qala al-Imam Ahmad an syaikhihi wa ustadhihi al-Imam Syafi'i: Asy-Syafi'i min ahbabi qalbi, orang yang sangat aku sayangi. Wa qad bayanna wa bayyannahu, kita saling belajar kira-kira seperti itu. Jadi Imam Ahmad belajar dari Syafi'i, Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad. Biasanya Imam Syafi'i itu belajar dari Imam Ahmad masalah hadis. Karena Imam Syafi'i merasa Imam Ahmad ini dalam masalah hadis lebih unggul. Sedangkan Imam Ahmad banyak berguru fikih dari Imam Syafi'i. Inilah potret saling belajar yang luar biasa. Guru tidak malu belajar dari siapa? Muridnya. Ketika memang muridnya itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh gurunya, ya sebagaimana aslinya murid berguru kepada guru, ya, kepada gurunya. Ya, ini contohnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Ma ra'ayna minhu illa khairan wa kana syadidal ittiba'i lis-sunan. Beliau itu sangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yad'u lahu waqtas sahari ma'a walidayhi. Ini yang kita perlu garis bawahi. Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i di waktu sahur. Dan itu waktu yang mustajab, mendoakan beliau dan kedua orang tuanya. Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Itu heran melihat sangat cintanya bapaknya kepada Imam Syafi'i. Maka dia bertanya, ayyu rajulin kana Syafi'i? Seperti apa sih Imam Syafi'i itu? Fa inni sami'tuka tuksiru min du'ailah. Aku tuh sering banget dengar engkau mendoakan Imam Syafi'i. Seperti apa sih orang ini? Qala ya bunayya kana Syafi'iyyu kasyamsi lid-dunya. Wahai anakku, Syafi'i itu ibarat matahari buat dunia. Ibarat apa? Matahari buat dunia, alias cahaya yang menerangi dunia. Wa kal afiyati lin-nasi, seperti keselamatan buat orang. Fanzur, coba kamu perhatikan, hal li hadaini min khalafin aw anhuma min iwadin? Adakah yang bisa mengganti posisi matahari dan mengganti posisi keselamatan buat orang? Jawabannya apa? Tidak ada. Imam Syafi'i itu cahaya dengan apanya? Dengan ilmunya. Ilmunya itu menyinari alam semesta ini. Ada enggak yang bisa menggantikan cahaya matahari buat alam semesta? Maka jasanya Syafi'i, Imam Syafi'i itu besar banget. Maka layak seandainya aku setiap hari mendoakan beliau. Ya. Itulah contoh-contoh
para ulama saling mendoakan, dan kita akan lanjutkan biidznillah azza wa jalla pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.